Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita membahas ayat-ayat Allah yang berlawanan dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya balasan orang-orang yang kafirin, malam ini adalah balasan orang-orang yang muttaqin. Semoga kita termasuk orang-orang yang muttaqin. Amin. Amin ya rabbal. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang muttaqin mafaza, keberuntungan. Fauza, mendapatkan keberuntungan. Orang-orang yang muttaqin mendapatkan mafaza, mendapatkan fauzan, mendapatkan keberuntungan. Orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan orang-orang yang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita salat maghrib sebagai bukti dari rasa takwa kita kepada Allah. Kita doakan orang-orang yang masih meninggalkan sholat, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Amin. Sholat perintah Allah, maka orang yang bertakwa dia melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba. Hadaik, basatin, ya. Allah berikan apa? Hadaik, basatin, kebun-kebun. Fiha anwa'ul asjar al-musmirah, yang penuh dengan bermacam-macam pohon-pohon yang berbuah. Tapi sekali lagi jamaah, ketika Allah informasikan tentang balasan surga, ada kebun-kebun, jangan kita membayangkan kebun-kebun yang ada di dunia. Jangan. Ketika Allah memberikan informasi tentang surga, ada buah-buahan yang ranum, buah-buahan yang enak, ada buah rumman, ada buah delima, ada buah anggur. Jangan digambarkan sama dengan yang ada di dunia. Nama sama tapi hakikatnya jauh berbeda. Tidak sama apa yang ada di dunia dengan apa yang ada nanti di surga. Dan kita pun akal kita terbatas. Apa yang kita bayangkan sesungguhnya lebih jauh dari apa yang kita bayangkan oleh akal kita. A'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Itulah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh enggak kita minta surga? Boleh. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Boleh kita minta surga. Dan kalau kita minta surga, kata Nabi, mintalah surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Sehingga dalam hidup ini semangat ibadah luar biasa. Jangan berkata begini, ya enggak apa-apa, yang penting saya di surga walaupun di emperan. Orang kalau ngomong begitu kira-kira semangat ibadah enggak? Kira-kira semangat ibadah enggak?
Ngomongnya kayak udah dijamin dia masuk surga, baik begitu, iya kan? Walaupun di emperan surga. Kata Nabi, mintalah surga Firdaus. Apa maknanya? Agar kita itu sungguh-sungguh ibadah. Begitu. Mudah-mudahan Allah berikan kita ridho dan surganya, amin. Itu yang kita minta. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, ridhomu dan surga. Karena memang Allah janjikan surga bagi orang-orang yang muttaqin. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawatu wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan bersegeralah kepada surga. Mengapa ada magfirah? Mengapa ada surga? Itu kalau bahasa tasawuf namanya tahalli. Jadi kita kosongkan jiwa kita dulu, diri kita dulu dari maksiat, dari dosa. Lalu setelah mengosongkan tahalli, menghiasi diri kita dengan amal-amal baik. Nah, begitu. Maka ada magfirah dahulu, kemudian surga. Magfirah muqaddamah alal jannah. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan bersegeralah kalian kepada surga. Mengapa magfirah lebih dahulu daripada surga? Karena untuk mendapatkan surga harus mendapatkan apa dulu? Magfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu tempat yang suci. Bagaimana orang yang berlumuran dengan dosa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang Islam bisa jadi ada dua. Kalau dia punya dosa Allah belum ampuni dan dia bertauhid kepada Allah, bisa jadi masuk surganya enggak langsung, transit dulu. Di mana? Mampir dulu. Di mana? Di neraka, dibersihin dulu, diazab dulu, karena dia masih ada tauhid, baru dimasukkan ke dalam surga. Tapi jangan berpikir begitu, nggak apa-apa, saya transit dulu deh. Emang transit di Blok M, transit di neraka mah panas lama. Mudah-mudahan Allah masukkan kita langsung, amin. Masya Allah. Bahkan kalau doa kita bighairi hisab, tanpa hisab, Masya Allah. Makanya konteks dengan Idul Kurban, orang yang berkurban itu, yang dikurbankan itu entah kambing, entah sapi, itu akan memuluskan jalan dia dalam syirat, dalam titian syirat nanti itu menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana lahu sa'ah, siapa yang punya keluasan, falam yudahi, tapi dia enggak mau berkorban. Mobil mampu beli, tapi begitu Idul Adha kagak mau beli, kagak mau kurban. Tapi mobil dibeli. Mobil mampu tapi beli sapi kagak mampu. Kalau sapi ukurannya 7, kambing 1. Rupanya dia pengen beli satu sapi 1 orang, boleh. Itu standar minimal. Saya sudah kurban tahun lalu. Enggak begitu kalau kurban itu. Kurban itu tiap tahun. Man kana lahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Itu kata Nabi. Siapa yang punya keluasan dan dia enggak berkorban, apa kata Nabi? Jangan dekati tempat sholat kami. Masya Allah. Insya Allah hari Kamis kita melaksanakan Idul
Adha, kemudian Idul Kurban, ya, setelah sholat. Kalau binatang itu disembelih sebelum sholat, itu bukan kurban. Nah, itu hanya buat dirinya aja. Maka kurban itu dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Dan itu masih ada waktu berikutnya, boleh hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Apa kata Nabi? Apabila engkau menyembelih, sembelihlah dengan yang terbaik, ihsan, dengan pisau yang tajam gitu. Jangan pakai pisau tumpul. Maka kalau panitia cek itu yang mau menyembelih, sini saya cek dulu. Mana pisaunya? Cek, gampang ngeceknya. Kertas itu kalau pakai pisau yang tajam diginiin tuh, kertas itu apa? Kepotong. Jangan pakai pisau yang kudul, kesian itu. Yang kedua, kalau ngasah jangan di depan binatang. Diasah di depan binatang. Kata Nabi pernah terjadi, hal tumituhu marratain. Dulu zaman Rasul pernah ada orang mengasah pisau di depan hewan yang mau disembelih. Kata Nabi, hal tumituhu marratain. Apakah engkau membuat matinya 2 kali? Sebelum dia dipotong dia udah mati duluan, mati dah gua dah. Itu hewan juga punya perasaan. Jadi kalau menyembelih jangan di depan, kalau mengasah pisau jangan di depannya. Dan ketika menyembelih, karena kalau ketika kurban hewan Idul Adha itu banyak, lebih dari 1, 2 yang disembelih, jangan hewan yang akan disembelih melihat hewan yang sedang disembelih. Umpetin dulu jauh-jauh. Aling-alingin, jangan diancam, mati lu nih, ini kayak teman lu nih, mati lu. Tuh. Jangan begitu. Kita kata Nabi ihsan, tetap ihsan. Harus punya sikap baik, ya, walaupun itu kepada hewan, kepada binatang. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qatatum fa ahsinu al-qitlah wa idza zabahtum fa ahsinu az-zibhah. Kalau engkau menyembelih maka ihsanlah, berbuat baiklah, bahkan yang terbaik, ya, di dalam menyembelih. Kalau ada non muslim, kita punya tetangga, boleh dikasih, boleh, dengan catatan orang muslim udah pada dapat. Boleh, ya. Ada non muslim ini kita bagi, boleh. Siapa tahu dia bisa tergerak hatinya untuk masuk Islam. Boleh, itu namanya muamalah, boleh. Selama memang persediaan daging itu yang lain sudah menerima. Boleh, non muslim itu dikasih, boleh. Masya Allah, 7 ekor sapi, luar biasa, Masya Allah. Boleh dikasih, ya. Li ayyahdiyaka rajulan wahidan. Apa kata Nabi? Li ayyahdiyaka rajulan wahidan khairun min humurin na'am. Kita bisa menjadikan orang dia bisa masuk Islam, ya, itu lebih bagus daripada onta merah. Masya Allah. Berapa duit onta merah? Onta kebanyakan nggak merah, biasa. Ini onta merah, waduh. Merah itu hadis Nabi, warnanya merah tapi jarang, makanya sangat mahal. Itu balasan bagi orang, ya, dengan sabab dia bisa masuk Islam, mengajak orang bisa masuk Islam itu. Nah, begitu, Masya Allah. Demikian
Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.